Coba bayangin, ada orang punya perusahaan pesawat tempur, baru aja sukses bikin pesawat canggih yang diakui dunia, pabriknya dibom sama sekutu. Hancur, luluh lantak. Tapi konyolnya, setelah semua itu, sang pemilik malah ngide mau jualan panci. Absurd kan? Tapi serius, ini kisah nyata yang beneran terjadi dalam sejarah Vespa. Dari tukang kayu, pesawat tempur, panci, sampai akhirnya bikin skuter yang jadi ikon gaya hidup dunia. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas. Selamat datang di Room 49. Meskipun Vespa baru dikenalkan ke publik pada tahun 1946, jejak sejarahnya bisa ditarik mundur jauh ke tahun 1884, tepatnya di Genoa, Italia. Waktu itu, seorang pemuda bernama Rinaldo Piaggio mendirikan sebuah perusahaan kecil. Awalnya cuma bikin kerajinan kayu, tapi kayu bukan sembarang kayu. Kliennya pemerintah, angkatan laut, bahkan angkatan udara. Ia bikin furnitur mewah untuk kereta api, interior kapal militer, hingga perlengkapan teknis untuk pesawat. Kedekatannya dengan institusi negara inilah yang jadi bekal penting ketika dunia berubah arah, khususnya saat Perang Dunia Pertama meletus. Di era itu, Piaggio mulai putar haluan dari furnitur ke alutsista. Mereka mengakuisisi pabrik pesawat, lalu bereksperimen membuat kendaraan militer, seperti pesawat tempur futuristik Piaggio P2 dan P7. Waktu berjalan, Perang Dunia Kedua pun tiba, dan kali ini Piaggio masuk jauh lebih dalam ke industri militer. Mereka memproduksi pesawat bernama Piaggio P10H, sebuah bomber berat yang digadang-gadang setara dengan buatan Amerika dan Jerman. Bagi Italia, ini salah satu pencapaian tertinggi dalam teknologi udara saat itu. Tapi belum lama setelah pesawat itu terbang, pabrik mereka dibom habis-habisan oleh sekutu. Pabriknya luluh lantak, proyek militernya tamat. Tapi siapa sangka, dari puing-puing perang dan abu kehancuran itulah sebuah kendaraan mungil lahir dan diam-diam siap merebut jalanan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Italia porak-poranda. Enrico Piaggio, pewaris perusahaan Piaggio, mulai mikir keras gimana caranya nyelamatin perusahaan dalam kondisi seperti ini. Dan jawaban yang pertama muncul sangatlah plot twist, yaitu panci. Ya, bener, panci yang biasa buat bikin sop itu. Tapi untungnya, gak lama kemudian akalnya balik lagi. Setelah ia sadar kalau orang Italia waktu itu lebih butuh kendaraan yang praktis, efisien, dan murah untuk mobilitas sehari-hari, bukan panci anti lengket. Dari situlah muncul ide untuk membuat skuter. Sebenarnya, di era Perang Dunia Kedua, Piaggio sempat bikin prototipe scooters yang diberi nama MP5 atau Peperino, terinspirasi dari kendaraan tentara Amerika Serikat Craftsman Airborne yang digunakan warawiri saat menduduki Italia. Tapi Enrico belum sreg dengan desainnya yang masih terlihat kaku, apalagi desain kap mesin di bagian depan yang bikin skuter makin susah dikendalikan. Karena hal inilah, di percobaan kedua ini, ia nge-hire desainer baru yang diharapkan bisa nge-refresh desain MP5. Dan yang ditunjuk saat itu adalah mantan desainer helikopternya dulu, yang bernama Corradino di Ascanio. Masalahnya, Pak di Ascanio ini ternyata nggak suka sama motor sama sekali. Menurutnya, motor itu berat, jorok, dan nggak nyaman. Tapi dari ketidaksukaannya inilah justru muncul rasa greget untuk memperbaikinya. Dan pada tahun 1945 muncullah prototipe Piaggio MP6, sebuah skuter kecil yang ringan, nyaman, dan ganteng. Pertama kali Pak di Ascanio nunjukin skuter ini ke bosnya, Enrico, ia langsung takjub dan gak sengaja nyeletuk, "Sembra una Vespa," atau kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kelihatan kayak tawon. Karena emang bentuk visualnya dan suaranya mirip banget sama tawon. Dan dari sinilah nama Vespa muncul dan digunakan untuk menyebut skuter Piaggio.
Ini adalah Vespa pertama yang diluncurkan. Namanya Vespa 98, dirilis pada April 1946 di Rome Golf Club. Kalau kalian tanya kenapa dinamai 98, karena waktu itu kapasitas mesinnya 98 cc. Pada awalnya, banyak yang meragukan Vespa. Motor ini dianggap aneh, bodinya tertutup, banyak kecil dan suaranya nyaring. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Vespa nggak dibikin buat kaya-kayaan, tapi lahir dari kebutuhan. Kendaraan murah, praktis, dan cocok dipakai siapa aja. Mulai dari orang tua, anak muda, cowok hingga cewek. Dan bener aja, pelan-pelan masyarakat Italia mulai menyadari hal ini dan mulai mencintainya. Bahkan bagi beberapa orang Italia, ini bukan sekedar kendaraan, ini adalah simbol kebebasan dan kemerdekaan. Vespa 98 cuman diproduksi sebanyak 2.484 unit dan langsung sold out di tahun 1947. Di tahun yang sama, generasi kedua Vespa 98 diproduksi. Total jumlahnya sekitar 16.500 unit. Tapi, series ini nggak bertahan lama, karena di tahun 1948, Vespa 98 resmi dihentikan produksinya, digantikan Vespa 125 yang sesuai namanya memiliki kapasitas mesin 125 cc. Sejak saat itulah, permintaan akan Vespa terus menggulung semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding. Pada tahun 1950, mereka telah tercatat berhasil menjual 60.000 unit Vespa. Tapi sebenarnya, Vespa bukanlah satu-satunya pemain di pasar ini. Pada tahun 1947, muncul brand skuter lain yang bernama Lambretta. Keduanya sempat adu cepet, adu desain, bahkan adu fans, kayak fans iPhone vs fans Android zaman sekarang. Sampai akhirnya, ada satu hal yang bikin Vespa melesat jauh. Ini terjadi pada tahun 1953, saat film Roman Holiday rilis. Di film itu, Vespa muncul dipakai oleh Audrey Hepburn dan Gregory Peck keliling kota Roma. Adegannya sebenarnya cukup singkat, tapi dampaknya luar biasa. Sejak saat itu, Vespa langsung identik dengan romantisme. Memasuki era 60-an, kepopulerannya akhirnya masuk juga ke skena anak-anak muda necis di Inggris yang dikenal dengan nama mods. Ya, subculture anak-anak berambut klimis, kemeja Ben Sherman rapi, yang kadang juga pakai pullover Perry, dilengkapi dengan jas hingga parka, yang kegiatannya muter rame-rame naik Vespa. Yang menarik dari subculture ini, coba deh lihat beberapa Vespa yang dipakai. Punya lampu dan spion yang banyak banget. Dan emang, menurut mereka, semakin banyak spion dan lampunya, semakin keren. Sementara itu, di belahan bumi lain, Vespa juga mulai mengukir sejarahnya sendiri. Di India, Vespa jadi terkenal setelah dimodif jadi roda 3 kayak bajai milik Bang Pacuri yang ini. Sementara di Indonesia, pertama kali masuk era 60-an, Vespa dikenal sebagai motornya PNS. Lalu di era 70-an hingga 90-an, Vespa berubah wajah menjadi kendaraan keluarga yang memiliki sejuta cerita. Bahkan gak sedikit yang pertama kali belajar motor pakai Vespa PX bapak. Tapi sayangnya, memasuki era 90-an, kejayaan Vespa mulai memudar setelah munculnya motor-motor buatan Jepang yang lebih ramping, enteng, kenceng, dan gak berisik. Era 90-an, Vespa benar-benar kehilangan arah. Motor bebek Jepang yang lebih modern masuk mendisrupsi pasar yang selama ini dikuasai Piaggio. Banyak yang bilang, udahlah nggak usah maksain, era Vespa udah selesai. Tapi Piaggio nggak nyerah. Alih-alih FOMO dan langsung ikut tren bikin motor bebek yang nggak mereka ketahui sama sekali, Piaggio berhenti sejenak dan balik tanya, kenapa sih orang dulu suka Vespa? Jawabannya, ternyata bukan karena performanya, tapi karena gayanya, auranya, dan cerita-ceritanya. Vespa bukan sekedar alat transportasi, tapi pernyataan identitas. Dan dari sinilah kebangkitan Vespa
dimulai. Pada tahun 1996, mereka meluncurkan Vespa Matic modern yang tetap mempertahankan desain tahun klasik elegan ala Vespa. Namanya Vespa ET4, menggunakan mesin modern 4 tak dan pakai starter elektrik, sehingga nggak akan bikin betis kram dan tangan bau oli tiap minggu. Produk inilah yang pelan-pelan bikin orang-orang balik lagi ke Vespa. Di tahun-tahun selanjutnya, Vespa terus nguatin DNA Vespa Matic-nya dengan ngerilis model-model lain seperti Vespa Primavera, Sprint, hingga Electrica. Kebangkitan Vespa juga dibantu satu hal, yaitu kolaborasi. Beberapa yang paling memorable adalah kolaborasinya dengan Pak Sean Wotherspoon, Christian Dior, Justin Bieber, hingga Emporio Armani. Yang menarik, meskipun Vespa Matic makin laris, Vespa jadul nggak pernah mati. Masih banyak banget yang setia dengan Vespa lawas, yang kadang mogok, bocor, dan susah dinyalain. Kenapa? Karena buat sebagian orang, perjuangan ngebangun Vespa itu bagian dari maknanya. Vespa klasik itu bukan soal nyaman, tapi soal karakter. Setiap suara mesinnya, goresan di bodinya, itu cerita. Dan jangan salah, komunitas Vespa klasik itu solid banget. Kalau mogok di jalan, tinggal tunggu 5 menit aja. Pasti udah ada saudara Vespa lain yang bantuin. Dari sejarah Vespa, kita bisa belajar 3 hal penting. Saat kita ngerasa lagi krisis, ingat sama karakter, konsistensi, dan refleksi diri. Kadang, kita nggak perlu FOMO, ikut-ikutan tren yang belum tentu cocok sama karakter kita. Yang kita butuhin bukan cermin buat tampil keren, tapi cermin buat refleksiin siapa kita sebenarnya. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian suka dan mau lihat video kayak gini lebih banyak. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.